Selamat datang di Berita dan Cerita China dengan Jason, podcast untuk masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih jauh tentang China, tetangga, dekat, dan sahabat. Berita utama hari ini termasuk Menlu China tegaskan solusi dua negara satu-satunya jalan selesaikan masalah Palestina. Tingkat infeksi dan kematian akibat HIV di China tergolong rendah secara global. BUMN China catat pertumbuhan pendapatan dan laba yang stabil dalam 10 bulan pertama tahun 2023. Jiangsu di China dorong pembangunan ramah lingkungan dengan stasiun penyimpanan panas. Jiangxi di China berlakukan peraturan terkait polusi fosfor di Danau Poyang. Menlu China tegaskan solusi dua negara satu-satunya jalan selesaikan masalah Palestina. Solusi dua negara merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Palestina secara mendasar. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Menlu China Wang Yi pada Rabu saat menemui media usai memimpin pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait isu Palestina Israel. Wang menekankan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar. Penyelesaian masalah Palestina tidak memerlukan rencana atau slogan besar, namun keberanian dan tindakan nyata untuk memperjuangkan keadilan, ujar Wang. Masalah Palestina merupakan inti dari masalah Timur Tengah dan harus diprioritaskan alih-alih dipinggirkan dalam agenda internasional, ujar Wang. Hanya ketika solusi dua negara diimplementasikan secara penuh, barulah Timur Tengah dapat menikmati perdamaian yang sejati dan Israel dapat menikmati keamanan yang langgeng, imbuhnya. Tingkat infeksi dan kematian akibat HIV di China tergolong rendah secara global. Tingkat infeksi dan kematian akibat HIV di China tergolong rendah dalam skala global menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Center for Disease Control and Prevention (CDC) China. Hingga akhir tahun 2022, China melaporkan sekitar 1,22 juta orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan jumlah kematian kumulatif sebanyak 418.000 kasus sejak kasus pertama dilaporkan pada tahun 1985 di negara itu. Demikian pada dari CDC China. Setelah berbagai upaya bertahun-tahun, sistem pencegahan dan pengendalian penyakit menular utama seperti AIDS di China telah membaik dan kapasitasnya untuk penanggulangan penyakit telah ditingkatkan, ujar Wang Hongsheng, Deputi Kepala Komisi Kesehatan Nasional National Health Commission sekaligus Kepala Administrasi Nasional Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China. Jumlah laboratorium penapisan dan tempat tes HIV di seluruh negara itu telah meningkat menjadi lebih dari 50.000. China telah membentuk sebuah sistem nasional untuk pengobatan dan pasokan obat HIV/AIDS yang mencakup 2,517 wilayah. Lebih dari 90% membawa virus HIV telah menerima terapi antiretroviral dan lebih dari 95% telah mencapai keberhasilan dalam pengobatan mereka. BUMN catat pertumbuhan pendapatan dan laba yang stabil dalam 10 bulan pertama tahun 2023. Badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha induk milik negara China mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba yang stabil dalam 10 bulan pertama tahun ini. Tunjuk data resmi. Pendapatan operasional gabungan dari badan usaha ini mencapai 68,97 triliun yuan. Selama periode tersebut naik 3,9% secara tahunan menurut Kementerian Keuangan China. Total laba mereka naik 7,1% dari periode yang sama tahun lalu menjadi 3,83
triliun yuan. Data itu juga mengungkap bahwa rasio aset liabilitas badan usaha tersebut tercatat di angka 64,8% pada akhir Oktober, naik 0,3 poin persentase. Jiangsu di China dorong pembangunan ramah lingkungan dengan stasiun penyimpanan panas. Sebuah stasiun penyimpanan panas canggih yang dapat mengekstraksi panas dari limbah industri dan menyimpan uap bersuhu tinggi telah dioperasikan di kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, China Timur. Dibangun oleh State Grid China, stasiun tersebut dilengkapi dengan teknologi penyimpanan uap canggih yang dapat mengekstraksi sisa panas dari air limbah industri dan limbah gas untuk menghasilkan dan menyimpan uap pada suhu hampir 160 derajat Celcius. Uap itu dapat digunakan lebih lanjut oleh perusahaan tekstil dan pakaian jadi. Sebagai pusat manufaktur, Changzhou telah secara aktif mendorong penerapan teknologi hemat energi, mengurangi intensitas konsumsi energi secara keseluruhan, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi. Pada tahun 2022, Changzhou mencapai pengurangan konsumsi energi per unit BDP sebesar 11,1% dan menduduki peringkat pertama di provinsi tersebut. Hingga tahun 2025, konsumsi energi per unit dari nilai tambah perusahaan industri besar di provinsi tersebut dengan pendapatan tahunan lebih dari 20 juta yuan diperkirakan akan turun lebih dari 17% dari tingkat pada 2022 dari tingkat pada tahun 2020 menurut rencana itu. Jiangxi di China berlakukan peraturan terkait polusi fosfor di Danau Pouyang. Provinsi Jiangxi di China Timur memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah dan mengendalikan polusi fosfor di Danau Pouyang, danau air tawar terbesar di negara tersebut. Peraturan lokal itu akan berlaku mulai 1 Januari tahun 2024. Peraturan tersebut merupakan yang pertama dari jenisnya di seluruh China yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian satu faktor pencemaran di sebuah danau. Unggah pemerintahan setempat pada Kamis, Danau Pouyang merupakan salah satu lahan basah terpanding di dunia. Danau itu menyumbangkan aliran air tahunan rata-rata sebesar 146 miliar meter kubik ke Sungai Yangtze, mewakili sekitar 15% dari limpasan Sungai Yangtze. Danau tersebut memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, penyimpan air, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Menurut peraturan itu, di daerah tepi danau di mana konsentrasi fosfor jauh melampaui standar, penggunaan deterjen yang mengandung fosfor dilarang di daerah resapan yang dapat memengaruhi kualitas air. Peraturan tersebut juga menjelaskan tanggung jawab pencegahan dan pengendalian polusi serta upaya koordinasi untuk memecahkan berbagai masalah terkait.